menyertai pelayanan kami. Kasihlah setiap kami boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu selamanya akhir dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua sarana yang nanti digunakan, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, Tuhan jauhkan dari semua gangguan yang ada. Bila kiranya garam yang kudus Tuhan memutus setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Engkau juga menyertai umat-Mu dalam perjalanan mereka menuju ke Tuhan. Bentangkan mereka, pimpin dan berkati mereka, sehingga mereka boleh sampai di tempat itu dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan buat ibadah pagi hari ini dari awal sampai pada akhir dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Semuanya bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, suasana pagi hari ini begitu cerah. Mari kita bersemangat datang ke dalam rumah Tuhan. Kita akan menaikkan pujian syukur kita karena kebaikan Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari yang siap bisa membela-belakan tangan. Haleluya. Berkemuliaan Tuhan kita, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih.
Dialah Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Dialah Tuhan yang setia dengan perjanjiannya dan yang tidak pernah lupa dengan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hati kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami dikumpulkan bersama-sama, berhimpun di rumah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala pekerjaan Tuhan, berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Saatnya Tuhan, kami angkat hati kami, menaikkan syukur dan pujian kami kepada Tuhan. Dan hari ini pun Tuhan menyediakan berkat atas kami. Setiap kami yang datang, apapun keadaan kami, Engkau mengetahuinya dan Engkau memberi kepada kami kelegaan, kelepasan, damai sejahtera, sukacita dan berkat yang melimpah. Saat pujian kami naikkan, saat doa kami panjatkan, saat firman kami dengar, Tuhan melawat kami dengan Roh yang kudus. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini kami serahkan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu Saudara, masih semangat. Amin. Haleluya. Kita menyadari bahwa keadaan masih belum berubah Bapak Ibu Saudara, pandemi belum akhir, segala sesuatunya terbatas. Tapi biarlah sukacita Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kita. Amin. Apapun keadaan kita mau tetap bersukacita. Sebab Tuhan itu sungguh baik. Dialah kekuatan kita, Dialah pengharapan kita. Haleluya. Mari kita akan pujikan Dia dengan penuh semangat. Sebab kita suka sukacita kita. Haleluya.
Jumat, Minggu 31 Januari 2021. Petugas ibadah ayam minggu depan, Minggu pagi, tanggal 7 Februari, pukul 7, GKLI Maria, Sinar Ibu Rina Ibu Yanto, penyambut jemaat Bapak Ibu Yulius Priyono, LCD Ibu Rani, petugas perjamuan Bapak Jaka, Bapak Suryo, Bapak Yanto, firman Tuhan Bapak Pendeta Budi Cihartono, tema kuasa nama Yesus. Petugas ibadah minggu sore BL Bapak Pendeta Mutia Triseno, Singer Ivena Abigail, penyambut jemaat Bapak Ibu Julius, LCD Bapak Bambang, firman Tuhan Bapak Pendeta Budi Cihartono, petugas perjamuan Bapak Sartono, Bapak Nasam, tema kuasa nama Yesus. Penerapan prokes mengingat dan memperhatikan kasus penularan COVID-19 yang makin bertambah, semua jemaat, pemain musik, pelayan mimbar, BL, singer, pembicara diharuskan memakai masker dengan benar selama ibadah berlangsung. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday segenap majelis dan jemaat Dia Purworejo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jessica 29 Januari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkatnya yang melimpah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema minggu ini adalah Tuhan sumber kasih karunia. Kita sungguh bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita boleh ada saat ini semuanya dalam anugerah Tuhan. Amin. Tuhan yang sudah mengangkat kita, Tuhan yang sudah memulihkan hidup kita, itu bukan karena perbuatan kita, tapi semua semata-mata hanya karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita akan pujikan dengan segenap hati kita. Sungguh anugerah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tiada bertemu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselangi, betapa
umat manusia. Engkau Allah yang menyatakan diri sebagai manusia untuk menebus kami, menyelamatkan kami, memberikan kasih karunia-Mu, kehidupan, keselamatan, dan surga yang mulia. Teguhkan umat Tuhan menyadari dan memahami kasih karunia yang daripada-Mu untuk hidup, mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Urapi hamba-Mu jadi saluran berkat yang baik. Berfirman Tuhan, kami umat-Mu, anak-anak-Mu siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus atau Tuhan sumber kasih karunia. Mari kita buka Efesus pasal 2 ayat 1-10. Sambil menunggu atau saudara mempersiapkan, saya mau menyanyi satu pujian, mengajarkan kepada saudara untuk kita bisa menyanyikan bersama. Nanti setelah ibadah, setelah khotbah, kita pakai untuk menyembah Tuhan. Saya dibantu iringan ya, sama saya kenalkan ini Pak Yohanes Christian sama adiknya Mbak Dea. Pak Yohanes Christian, Mbak Dea istrinya. Bu Erna ini jemaat gereja masih Lampung ya, ya Gembala Sedang Pak Pak Winarno ya, Pak Winarno ya, mereka pelayan-pelayan Tuhan sejak di Lampung sana ya. Pak Kris, saya panggilnya Pak Kris, ini pemain gitar, main keyboard juga bisa. Mbak Dea ini mahasiswa musik gereja di Ukrim Jogja ya, semua alat musik bisa. Bu Erna ini WL, worship leader, jadi nanti boleh gabung di komunitas PPW ya, sama Pak Wawan yang majelis kita. Yuk silakan. Judulnya kasih karunia-Mu. Sambil mengikuti Bapak Ibu ya. Kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih
kasih Mas Kris dan juga Mbak Dea dan Pak Wawan, tentunya Mas Sima. Tuhan berkati. Kita baca secara bergantian Bapak Ibu. Ayat 1 saya, Bapak Ibu bersama ayat 2 bergantian sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang melimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus yang telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Tuhan adalah sumber kasih karunia. Nah, definisi daripada kasih karunia ya, yang dalam bahasa aslinya ditulis karis, lalu di dalam bahasa Inggris terjemahannya grace, artinya adalah anugerah, pemberian dari Allah bagi manusia yang sebetulnya manusia itu tidak layak untuk menerimanya. Ini pemberian, ini anugerah. Manusia tidak bisa sebetulnya mengupayakan atau mendapatkannya, pemberian itu. Hanya memang Tuhan memberikannya, maka kita bisa menerimanya. Ya, dan di ayat 4, 5, 6 kasih karunia itu adalah hidup manusia. Coba dimunculkan lagi 4, 5, 6. Lalu kedua keselamatan, dan yang ketiga surga. Ya, yang pertama hidup, ayat 3, 4, 5 ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang melimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Di sini hidup itu kasih karunia, pemberian daripada Tuhan. Hidup setelah Kristus. Sebetulnya sebelum Kristus, hidup yang kita terima juga adalah kasih karunia. Karena tidak ada orang yang diciptakan Tuhan lalu hidup otomatis, tidak. Tapi Tuhan memberikan nafas hidupnya. Itulah kehidupan, nafas Tuhan itu. Itu pemberian, itu kasih karunia. Tapi hidup yang pertama pun disia-siakan. Tuhan memberi kehidupan baru di dalam Kristus. Nah, konteks ayat 5 ini kehidupan baru di dalam Kristus. Selain hidup kita sendiri adalah kasih karunia, ya, dikatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Keselamatan itu juga kasih karunia. Tidak ada orang yang menyelamatkan dirinya sendiri. Nanti kita lebih bahas masalah keselamatan itu. Lalu ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Akhirnya kita nanti akan hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Surga itu juga kasih karunia bagi kita, karena itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Amin. Amin. Siap ke surga? Langsung serius semua. Jangan buru-buru, tapi kita sudah bisa merasakan suasana surga. Amin. Kita nyatakan di bumi seperti di surga. Ini tugas kita. Amin. Nah, saya mau membahas satu yang utama di antara hidup, keselamatan, dan juga surga. Intinya itu ada pada keselamatan. Karena kehidupan kekal, hidup setelah Kristus, setelah kita diselamatkan. Dan setelah kita diselamatkan, kita peroleh hidup yang kekal. Nanti kita akan bersama-sama tinggal di surga. Amin. Nah, sekarang kita fokus pada kasih karunia yang pertama ini, yaitu surga. Saya fokus pada keselamatan, ya. Karena setelah kita diselamatkan, kita peroleh hidup yang kekal tadi. Lalu setelah kita diselamatkan, nanti kita akan tinggal di surga. Nah, bicara tentang keselamatan, tolong dimunculkan ayat 8. Ya, ayat 8. Sekali lagi tentang keselamatan. Perhatikan ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan adalah kasih karunia, grace, ya, anugerah, pemberian Allah, bukan usaha kita. Nah, perhatikan kata diselamatkan. Kata diselamatkan berarti ada pribadi lain yang menyelamatkan kita. Ya, kita nggak bisa selamat dengan upaya kita sendiri. Saya mau tanya, jadi poinnya adalah mengapa kok kita perlu diselamatkan? Ya, kita perlu diselamatkan sebab yang pertama adalah karena bila tidak diselamatkan kita binasa. Betul, saudara? Kenapa kok binasa? Ya, di ayat-ayat awalnya dijelaskan karena kita telah jatuh dalam dosa. Manusia telah berdosa. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Pak, kan yang berbuat dosa, yang nggak berbuat dosa apa dosa? Dosa, saudara. Loh, kok bisa, Pak? Di Mazmur pasal 51 ayat 7, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi dalam kandungan itu manusia sudah dosa. Mengapa? Karena manusia diturunkan oleh manusia yang berdosa, manusia Adam. Ya, ini yang disebut dosa turunan. Ada pengajaran yang mengatakan, oh, manusia itu lahir itu putih bersih seperti kertas. Baru setelah dia nalar nanti, dia mulai ngisi kertasnya itu dengan yang baik atau yang salah. Saat dia mengisi dengan yang salah, itulah mulai dosa dibuat. Saya kasih tahu Bapak itu pengajaran salah. Sejak dari dalam kandungan itu sudah berdosa. Wah, kalau gitu semua bayi yang mati nggak selamat dong, Pak. Tergantung iman orang tuanya sampai dia bisa bertanggung jawab secara pribadi dengan imannya. Oleh sebab itu, kenapa ditekankan untuk pernikahan seiman? Ya, karena orang tua itu masih bertanggung jawab pada anaknya sampai dia nalar. Ya, berkat keselamatannya terhisap kepada anak itu, tapi anak itu juga terhisap pada dosa orang tuanya sampai dia nalar dan bertanggung jawab dengan imannya. Ya, jadi semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa mereka kalau nggak diselamatkan binasa. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Karena manusia pasti akan binasa kalau tidak diselamatkan, makanya manusia perlu diselamatkan. Yang kedua, mengapa manusia perlu diselamatkan? Karena tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika manusia jatuh dalam dosa itu, kemarin diilustrasikan Bu Tasina yang minggu lalu, seperti orang jatuh ke dalam lumpur hisap. Diam saja, tenggelam nggak? Tenggelam tapi pelan-pelan, diam saja. Tetap tenggelam. Banyak gerak, banyak tingkat tambah tenggelam. Ya, apa artinya? Pak, bertobat, tidak berbuat dosa, tidak melakukan dosa lagi, lalu berbuat baik. Pertobatan di luar Kristus tidak menyelamatkan. Pertobatan di luar Kristus tidak menyelamatkan. Loh, kok bisa, Pak? Apa dasarnya? Coba baca satu ayat ya. Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Ini bagian dari doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata ampunilah kami dalam akan kesalahan kami. Kata kesalahan kami itu pakai bahasa aslinya opeilemia. Opelema. Opelema itu artinya hutang. Jadi kesalahan kami sama dengan hutang. Kesalahan kami juga, kesalahan itu diterjemahkan juga dosa. Jadi dosa itu sama dengan hutang. Saya mau tanya, bisa nggak orang membereskan hutang dengan cuma dia berhenti berhutang? Hutangnya beres nggak? Saya punya hutang, lalu saya bilang, mulai hari ini saya tidak mau berhutang lagi. Beres nggak hutang saya? Kapan hutangnya beres? Kalau ada yang bayarin. Kalau dibayar, baru beres. Ya, dan Tuhan membayar hutang dosa kita dengan mati di kayu salib, menebus dosa kita. Baru setelah kita ditebus, firman Tuhan katakan, kalau mati perbuatannya mengikuti dia. Tapi kalau belum ditebus, perbuatannya seperti kain lara, gombal, saudara. Bukan cuma gombal, malah kain lara itu sebenarnya kotoran, kain
bekas menstruasi yang dipakai zaman dulu, kotor. Jadi keselamatan adalah kasih karunia, hanya diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dibayar dan ditebus, semua perbuatan baik kita hanyalah bernilai kemanusiaan. Jadi orang berbuat baik, kalau dia tidak di dalam Kristus, baik tak? Baik, tapi tidak menyelamatkan, hanya bernilai kemanusiaan. Tapi tidak ada urusannya sama kekekalan, tidak menyelamatkan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Kenapa kita perlu diselamatkan? Supaya kita hidup melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Ayat 10 dimunculkan sekali lagi, ayat 10. Efesus 2 ayat 10, boleh dibacakan sekali lagi. Boleh dimunculkan? Enggak. Efesus 2 ayat 10. Kalau karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Setelah diselamatkan, kita menjadi ciptaan baru, ya, hidup baru. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, direncanakan Allah sebelumnya. Ketika Allah menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia, sudah direncanakan dalam pikiran Allah, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Di dalam Kristus, untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah kasih karunia Tuhan, hidup kita adalah anugerah dari Tuhan, keselamatan yang kita terima adalah anugerah dari Tuhan, tak mampu kita itu mengusahakan itu semua. Maka hidup yang berjalan ini, hidup yang kita jalani mestinya adalah hidup di dalam Kristus, dan hanya untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Tidak lagi untuk hidupku sendiri. Ya, ku telah mati dan tinggalkan. Apanya yang mati? Cara hidupku yang lama. Yang apa? Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup dalam Kristus Yesus, melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik apa? Efesus pasal 2 ini menjelaskan semua. Yang pertama yaitu membawa kedamaian bagi dunia. Ayat 13-18. Boleh munculkan satu-satu ayat 13, 14, 15 ya. Ini nyambung perikopnya. Ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sampai di sini. Jadi untuk apa kita hidup? Melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang baik apa? Yaitu membawa kedamaian bagi dunia. Kita dipersatukan dengan Bapa kembali, dengan Tuhan kembali. Dulu karena dosa kita terpisah, ya, akibat dosa kematian kekal. Mati kekal itu artinya terpisah dari Tuhan. Tetapi oleh kematian Kristus kita dipersatukan kembali kepada Bapa dan diberi modal untuk bisa bersatu-satu dengan yang lain. Kalau tidak ditebus,
Semua manusia itu jahat, kecenderungannya akan terus bunuh-membunuh, ya, saling menghancurkan seperti Kain dan Habel. Tetapi di dalam Kristus kita sudah dimodali untuk hidup dalam damai, untuk menyatakan kedamaian. Inilah wujud kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa ada peperangan? Kenapa ada perseteruan satu dengan yang lain? Karena kita egois. Manusia yang belum ditebus itu egois. Kalau kita menyadari kita sudah ditebus, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk sesama kita, ya, maka kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Pak, tapi Pak, dijengkel ini Pak. Kalau engkau belum ditebus, jengkel balas jengkel, jahat balas jahat. Kalau engkau belum ditebus, tapi kalau engkau sudah ditebus, biarpun jengkel kayak apapun, engkau bisa mengampuni. Karena Kristus menebus kita bukan karena kita baik, saudara. Maka kita bisa bersabar, mendoakan orang-orang yang menganiaya kita, yang menjahati kita, ya, berbuat tidak baik pada kita, supaya dia bertobat. Kita terus dalam doa dan menebar kebaikan. Itu tugas kita, selalu baik kepada semua. Yang kedua, ya, yang kedua, untuk hidup dalam Kristus melakukan pekerjaan baik, yaitu dengan hidup kita membangun bait Allah. Dengan hidup kita membangun bait Allah. Kita lihat ayat 19 sampai 22. Next, berikutnya. Ya, ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Tugas kita yang kedua melakukan perbuatan baik apa? Yaitu dengan hidup kita membangun bait Allah. Hidup kita sendiri adalah bait Roh Kudus. Kita ditempatkan oleh Tuhan dalam satu bangunan Allah. Gereja itu digambarkan macam-macam, saudara. Ada keluarga Allah, kita salah satu anggota di dalamnya. Ada juga bangunan, kita salah satu bagian dari bangunan itu. Kita dengan hidup kita yang baru membangun, menghiasi rumah Tuhan, makin hari makin indah, makin hari makin berkualitas. Amin, saudara. Dengan apa? Dengan seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk sesama dan hidup untuk Tuhan. Bait Allah dinyatakan melalui komunitas kita ini, kita bangun. Jadi jangan ada jemaat gereja Isa Masih Purworejo yang tidak ada perannya di gereja ini. Harus semuanya ada perannya. Ya, yang baru datang sekalipun saya, ayo pelayanan. Ambil bagian masing-masing. Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih karunia, ambil bagian masing-masing. Hiasi rumahmu. Apa ada yang senang rumahnya tambah hari tambah hancur, jelek? Rumah kita secara fisik saja kalau kurang-kurang kita benerin, sudah lapuk kita renovasi, terus kita hiasi. Betul? Iya. Kita ambil bagian di dalamnya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Itulah wujud kita mengasihi Tuhan. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budimu. Ini bagian kita membangun baik gereja secara fisik maupun terutama gereja secara kehidupan. Betul-betul kita harus ikut membangun semuanya dalam pelayanan, ya, baik dana, waktu, tenaga, pikiran, dan juga karunia-karunia yang Tuhan limpahkan.
Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa hidup kita adalah kasih karunia daripada Tuhan. Untuk memperoleh hidup itu kita diselamatkan, dan nanti Tuhan sudah sediakan surga mulia. Akhirnya kita akan di surga. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan. Saya kasih ilustrasi kalau saya diundang pelayanan di daerah lain, diundang pelayanan di kota lain, ya selalu saya datang bawa oleh-oleh. Kenapa saya bawa oleh-oleh? Karena saya mau tinggal beberapa waktu lamanya di kota itu, numpang di rumah pendeta itu, ikut makan, ikut siaran. Saya mosok datang tidak bawa apa-apa, menghargai dia, menyenangkan hati dia juga. Saya bawain, walaupun sebetulnya juga nggak terlalu berarti, tapi dia senang dan dia rasa dihormati, dia rasa dihargai. Saudara, kita mau tinggal di surga itu lama loh, nggak cuma beberapa jam, nggak cuma beberapa hari. Apa yang saudara bawa kepada Tuhan? Berkarya. Jangan cuma cari harta dunia, tapi kumpulkanlah harta di surga. Kenapa ada ayat itu? Karena perbuatan-perbuatan kita setelah ditebus itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sebelum ditebus tidak. Maka jalani kehidupanmu dengan seimbang. Siapkan juga apa yang saudara bawa di dalam kekekalan surga. Amin saudara. Tuhan memberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan pujian tadi. Mari pada Tuhan. Haleluya. Siapkan hati, kita beri penyembahan yang terbaik saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kasih karuniamu buatku
Biarlah pujian ini menjadi komitmen dari setiap jemaat Tuhan yang menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah kasih karunia daripadamu Tuhan. Kami tidak lagi hidup untuk diri kami saja sendiri, tapi hidup bagi sesama, dan terlebih hidup untuk membangun bait Allah. Rindu persekutuan orang-orang percaya sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan, kami lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kami Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami, Roh Kudus yang akan membimbing kami hidup dalam kasih Tuhan, hidup mengasihi sesama, hidup mengasihi Tuhan. Nyatakan Tuhan kasih dan kuasa-Mu tuntunan Roh Kudus atas kami semua. Dalam hal inilah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kesempatan yang baik kami juga berdoa untuk anakmu, saudara-saudari Jessica yang berulang tahun tanggal 29 Januari. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati Jessica dengan kesehatan, kekuatan, keberhasilan, kesuksesan, sukacita surgawi sebagai anakmu yang kekasih. Juga calon hamba Tuhan yang Engkau urapi, persiapkan dirinya Tuhan sejak dari muda mempersembahkan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Maka Kau rancangkan kehidupannya yang terbaik, termulia di pemandangan Tuhan dan sesama. Tuhan berkati anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga setiap jemaat yang hadir pada pagi hari dalam kesehatan perlindungan daripada Tuhan. Juga yang streaming ibadah di rumah, Tuhan juga berkati dengan berkat yang sama. Dan iman percaya, terimalah berkat Tuhan, berkat kesehatan, pertolongan yang dari Tuhan, kesejahteraan, kelimpahan hidup. Diberkati usaha pekerjaan, diberkati kerinduan-kerinduanmu di dalam Tuhan, baik pribadi maupun bagi keluarga dan juga bagi persekutuan daripada tubuh Kristus ini. Maka berkat Tuhan yang dinyatakan itu membuat engkau mulia di pemandangan mata Tuhan dan sesama. Dan karena engkau mulia, maka kesaksianmu akan sangat efektif untuk membawa orang melihat ada Tuhan dalam kehidupanmu yang perkasa, yang hebat, yang agung, yang dahsyat dinyatakan atas kehidupan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintahan Republik Indonesia yang terus sedang berjuang mati-matian Tuhan untuk mengentaskan Indonesia ini dari pandemi COVID-19. Segala daya upaya berkatilah pemerintah kami, dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari orang jahat, dan setiap Tuhan apa upaya Presiden Jokowi bersama dengan menterinya dapat membawa kebaikan bagi Indonesia ke arah masa depan yang baik dalam kenormalan baru, lebih sehat, lebih baik, lebih makmur, lebih bertoleransi satu dengan yang lain, dan Indonesia lebih baik. Demikian doa-doa kami atas bangsa dan negara. Demikian juga atas pemerintahan daerah Kota Purworejo. Ini Tuhan juga memberkati. Di bawah punya kita mau pulang, saudara-saudara, mari pulang sebagai pelaku-pelaku akan kebenaran firman. Tuhanlah sumber kasih karunia, hidup, keselamatan yang kau terima, surga yang kau sediakan adalah kasih karunia daripadanya. Engkau telah menerima dengan cuma-cuma. Hiduplah juga bagi Tuhan dengan kasih-Mu nyatakan pada sesama dan pada Tuhan. Terimalah berkat-Nya